Dan saatnya kita mendengarkan presentasi dari Ibu Evi, bagian pertama yaitu PAS Smart Bible. Dipersilahkan Bu Evi. Ya, terima kasih Ray. Ya, dan sekali lagi saya juga menyapa sahabat Sabda yang saat ini sedang online. Bersyukur ya, tadi saya melihat juga begitu banyak ucapan selamat ulang tahun, doa dan harapan untuk Yayasan Lembaga Sabda, dan biarlah semua itu kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Tadi waktu saya lihat timeline itu berjalan, saya tuh dredeg gitu ya. Bukan hanya karena mau presentasi ini ya, dredegnya karena itu pekerjaan begitu banyak dan tidak bisa dikatakan betapa besar penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam mengerjakan seluruh pekerjaan itu. Kalau dilihat satu persatu rasanya berat sekali, tetapi kita bisa melewatinya sampai hari ini usia Sabda yang ke-28 itu semua karena pertolongan Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, dan harap hari ini kita semua bisa melihat lagi rangkaian testimoni sharing tentang kebaikan Tuhan dalam seluruh presentasi yang akan kita sampaikan. Ya, sekali lagi ya. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang Smart Bible Now. Ini adalah tema dari ulang tahun Yayasan Lembaga Sabda yang ke-28 pada sore hari ini. Dan jika kita berbicara tentang now ya, itu berarti tidak mungkin tanpa adanya masa lalu. Pasti ada masa lalu, ada sesuatu yang sudah kita lihat sebelumnya. Dan memang bukan kali pertama ini saja Sabda mengangkat tema Smart Bible atau Alkitab Pintar. Pada ulang tahun Sabda yang ke-23, 5 tahun yang lalu, dan itu sebabnya mengapa kami tadi memulai timeline bukan dari tahun 1994, tetapi video timeline tadi kita mulai dari tahun 2017, karena itu panjang sekali, kalau dari tahun 94 bisa 10 sampai ya 10 menitan ya. Jadi kita potong mulai tadi tahun 2017. Nah, 5 tahun yang lalu Sabda juga sudah pernah mengadakan seminar Alkitab Pintar, dan saat itu kami mengukuhkan tentang Alkitab Pintar. Ketika itu pemerintah Indonesia terutama Pak Jokowi sedang gencar-gencarnya mencanangkan banyak sekali program smart di negara kita. Bahkan sampai hari ini ya, program smart terus dikumandangkan oleh beliau. Dan 5 tahun yang lalu seminar Alkitab Pintar waktu itu dibuka dengan satu pertanyaan. Kapan sih era Alkitab Pintar di Indonesia terutama itu dimulai? Apakah ketika pemerintah sedang mencanangkan tentang semua program smart, lalu kita ikut-ikutan? Ternyata tidak. Alkitab Pintar ini adalah satu konsep dan itu sudah dimulai 28 tahun yang lalu. Ketika pada tahun 1994 ya. Jadi pada waktu itu kita memulainya dan para founder Sabda memulai dengan satu Alkitab digital. Semua berjibaku untuk mewujudkan satu software untuk kita melakukan studi Alkitab secara smart pada zaman itu. Ini adalah cikal bakal Alkitab Pintar Bapak Ibu Saudara sekalian dan tidak pernah bisa akan dilupakan ya dalam kami sendiri dalam pelayanan di Sabda maupun saya yakin bagi tubuh Kristus di Indonesia ya. Waktu itu Alkitab Pintar sudah ada. Ya, bahkan sebelum era smart saat ini. Software Sabda adalah software yang multi segalanya karena saat itu ya sudah memanfaatkan teknologi sehingga software Sabda bisa menjadi software yang multi ya, saat itu multi segalanya dengan teknologi, bisa ada multi versi, bisa ada multi bahasa, bisa ada multi bahan ya, dan menawarkan pencarian yang super canggih pada saat itu. Belum ada sistem studi Alkitab saat itu di Indonesia yang begitu canggih selain dalam software Sabda. Sehingga sampai hari ini kita bisa memakainya untuk belajar Alkitab secara mendalam, mudah dan menyenangkan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, sejak saat itu perkembangan digital untuk studi Alkitab terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, seiring dengan berkembangnya zaman. Begitupun dengan konsep atau Alkitab Pintar dari Yayasan Lembaga Sabda. Sehingga pada tahun 2017 yang lalu, ya dalam seminar Alkitab Pintar ketika kami mengukuhkan tentang Alkitab Pintar ini, kami memaparkan 10 presentasi mini tentang perkembangan Alkitab Pintar. Ini semua adalah teman-teman saya yang saat itu mempresentasikan perkembangan ya tentang Alkitab sejak dari software Sabda itu sudah kita keluarkan ya pada waktu itu. Dan kita bisa lihat fotonya di situ. Mungkin di sini ada Bapak Ibu Saudara sekalian waktu itu hadir. Mungkin waktu itu Pak Suratman hadir ya. Ya kayaknya Pak Suratman waktu itu hadir ya. Bu Mona juga waktu itu hadir sudah 5 tahun berlalu. Dan sudah 5 tahun berlalu. Apakah berhenti sampai di situ? Kita tahu pasti tidak mungkin tidak.
pasti perkembangan teknologi akan terus semakin pesat. Perkembangan teknologi tidak akan pernah berhenti. Perkembangan teknologi akan semakin maju. Dan saat ini dengan konsep Alkitab Pintar, kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi membuka mata kita. Pentingnya Alkitab bagi orang percaya dan teknologi sebagai kendaraannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, teknologi smart pasti selalu berkembang. Dan orang Kristen harus selalu engage dengan perkembangan teknologi agar kita dapat selalu menggunakan utamanya untuk Alkitab dan pekerjaan Tuhan. Alkitab Pintar atau Smart Bible ini bukanlah satu produk. Oh, adakah aplikasi Alkitab Pintar dari Sabda? Adakah situs Alkitab Pintar dari Sabda? Alkitab Pintar bukanlah satu produk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab Pintar ini adalah sekali lagi suatu konsep bahwa ini perlu kita garis bawahi ya. Teknologi harus kita gunakan untuk meningkatkan scripture engagement. Teknologi meningkatkan cara kita mengakses. Teknologi meningkatkan cara kita mempelajari. Dan teknologi meningkatkan cara kita menghidupi Alkitab pada era digital ini. Dan di sini kami juga ingin memberikan sedikit overview tentang setiap huruf ya dari SMART ini yang nanti akan menjadi ya presentasi kecil, 20 presentasi kecil. Ini kalau dilihat ya, SMART semua ada singkatannya, ada ininya ya, ada kepanjangannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, dalam slide berikutnya kita bisa lihat Smart Bible. S itu adalah Study Bible, M itu adalah Media Bible, A itu adalah AI Bible, lalu R itu ada Relational Bible, dan T adalah Tech Bible. Smart Bible is smart. Smart Bible memang berbicara tentang teknologi yang smart sehingga bisa menghasilkan ya semua program atau produk atau program pelayanan yang ada dalam SMART. Tetapi kita juga tidak bisa melupakan dan tidak boleh mengabaikan bahwa Smart Bible bukan sekadar smart dari sisi teknologi. Smart Bible juga berbicara tentang pengguna, para pengguna, people dan penggunaannya. Ya, Smart Bible has smart, ya. Smart Bible has smart yaitu social Bible. Jadi kita dapat menyimpulkan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian, Smart Bible ini menjembatani seluruh teks, data, graph, AI, media dan lain sebagainya dengan pengguna dan penggunaannya sehingga memungkinkan kita tubuh Kristus menjadi smart Christian dan smart church. Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, 5 tahun berlalu, jika dulu ada 10 presentasi mini, sekarang harus ada 20 presentasi mini tentang perkembangan Alkitab Pintar dalam 5 tahun terakhir ini. Sebenarnya ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini masih kurang. Kita tuh punya list panjang sekali mengenai presentasi yang harus disampaikan untuk memaparkan perkembangan teknologi yang luar biasa yang Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di bidang firman-Nya. Tetapi malam ini sudah 20 saja, karena stafnya presentasi juga 20 kali ya. Enggak ya Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi saya mau mengingatkan dan mengajak kita semua, 20 presentasi mini pada malam hari ini. Bukanlah presentasi, bukan sekadar presentasi untuk memaparkan apa yang sudah dikerjakan Sabda. 20 presentasi mini ini adalah kesaksian, ini adalah testimoni, ini adalah share tentang bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa menggunakan teknologi. Ya, baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ucapkan sekali lagi ya, selamat merayakan pekerjaan Tuhan di bidang teknologi dan Alkitab dalam 20 presentasi mini. Smart Bible Now. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ya, saya kembalikan. Terima kasih banyak Bu Evi sudah mengantar kami ke zaman now, yaitu Smart Bible Now. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita juga akan mendengarkan 20 presentasi mini, bukan hanya mendengarkan tentunya, tapi juga melihat dan mendengarkan presentasi mini. Ini akan dibagi dalam 2 sesi. Yang pertama, sesi pertama, huruf SMA, yang kedua RTS. Sesi pertama ini studi Bible, media Bible, dan AI Bible. Akan dipresentasikan oleh 9 staf Sabda, dan sesi kedua nanti akan disampaikan oleh 11 staf Sabda, Relational
Relational Bible, Tech Bible, dan Social Bible. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, boleh dipersiapkan juga. Mungkin kalau mau menulis banyak berkat yang terdapat di dalam presentasi ini, silahkan dipersiapkan. Dan kita akan mendengarkan presentasi yang pertama dari Zaman Now, diawali oleh Ibu Yulia. Ya. Saudara, jangan dihitung dulu ya. Saudara, karena terlalu banyak presentasi itu kita udah dijatah gitu ya, nggak boleh lebih dari sekian menit gitu. Saya belum mulai nih. Ambil nafas dulu karena ini saya hanya punya waktu kira-kira mungkin 3 sampai 5 menit, 3 menit ya. Oh 3, oke. Selamat malam untuk teman-teman yang ada di YouTube dan juga ada di Zoom. Senang sekali bisa bertemu lagi. Kali ini kita bisa bertemu dengan teman-teman wajah yang real dengan ada yang wajah di monitor. Oke. Ya. Ini adalah presentasi saya yaitu tentang Alkitab yang terbuka. Alkitab yang terbuka adalah Alkitab yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda kira-kira 10 tahun yang lalu. Dimulai satu proyek yang besar sekali ya. Nah, Bapak Ibu, Alkitab yang terbuka ini adalah Alkitab yang dilahirkan untuk satu Alkitab digital. Jadi ketika kita memikirkan Alkitab ini, kita sama sekali tidak memikirkan untuk dicetak. Tapi ini adalah Alkitab masa depan. Alkitab yang akan menjadi Alkitab generasi digital. Ini adalah digital word for digital word for digital world, yaitu firman digital untuk dunia digital. Ya, Alkitab digital ini sangat kami inginkan menjadi satu Alkitab bagi generasi berikutnya. Nah, prinsip dari dasar dari AYT, prinsipnya adalah setia, jelas, dan relevan. Ya, kami nggak bisa menjelaskan terlalu banyak, tapi pemikiran kami adalah digital first Bible. Jadi ketika kita memikirkan itu langsung itu yang kita pikirkan adalah digital. Karena ini adalah sebuah integrated Bible study environment, di mana di dalamnya ada pustaka terbuka, ada studi terbuka, dan ada komunitas yang terbuka. Nah, perkembangan AYT saat ini, itu kemarin dulu udah 10 tahun ya, dan sampai sekarang apa saja yang kami lakukan? Yang jelas sudah lengkap sekarang PL dan PB, terintegrasi dalam semua platform, selain di situs Alkitab Sabda, ada juga di software Alkitab Sabda, demikian juga di aplikasi-aplikasi baik Android atau iOS, dan ada juga Alkitab Karaoke yang adalah audio dari Alkitab AYT dan juga ada juga di Sabda Bot. Nah, perkembangan AYT yang sangat menolong kami untuk melihat ini sebagai satu studi Alkitab adalah interlinear. Jadi kalau nanti saudara melihat AYT dan ini adalah bidirectional interlinear, jadi bisa bolak-balik gitu ya, dan juga untuk multilinear dari AYT. Nanti suatu ketika kami akan melakukan khusus seminar tentang interlinear ya. Nah, kemudian kami juga mengupgrade situs yang kami pakai untuk menjadi landasan bagi AYT, yaitu ayt.co. Di dalamnya ada satu ekosistem yang sangat luar biasa karena telah dilengkapi dengan berbagai bahan dan alat studi. Ya, nanti saudara silakan datang ya, ayt.co. Nah, selain itu juga ayt.co sudah dilengkapi dengan sangat lengkap sekali dengan alat-alat studi, baik itu studi Alkitab Sabda, juga integrasi dengan semua platform-platform yang lain. Jadi AYT ini benar-benar Alkitab yang menjadi base untuk seluruh Smart Bible yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Nah, AYT juga sudah melakukan banyak banyak derivatif gitu ya. Salah satunya adalah dengan Badeno, di mana AYT juga sudah ada Alkitab audionya, ya baik itu perjanjian baru saja, yang perjanjian lama belum. Ya, kita akan lihat di Badeno seluruh AYT di dalam perjanjian lama dalam audio. Kemudian AYT juga memiliki video Bible podcast. Saudara bisa mendengarkan ini lewat podcast. Dan Alkitab AYT ini menjadi Alkitab yang sangat kreatif secara media karena terintegrasi dengan banyak yang lain.
Selain derivatif untuk media, juga ada derivatif untuk hal yang lain, seperti ada aplikasi AYT bergambar, kemudian renungan Oxford Chamber itu juga berdasarkan Alkitab AYT, kemudian juga di Sabdapod menggunakan terintegrasi juga dengan AYT. Jadi di dalam penggunaannya AYT sudah memasuki ke seluruh bidang pelayanan yang sudah dilakukan oleh Yayasan Sabda. Nah, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya Alkitab AYT akan terus diupdate. Ya, kalau saudara melihat AYT bersama dengan teknologi akan terus maju. Ketika nanti teknologi maju, maka AYT akan terus maju mengikuti perkembangan teknologi dan akan terus diperbarui dan akan terus dikembangkan dengan berbagai alat-alat media dan alat-alat teknologi yang nanti akan berkembang. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan yang ada di sini ataupun yang ada di YouTube maupun yang di Zoom. Saat ini kita masih masuk dalam singkatan huruf S dari kata smart, yaitu study. Berbicara tentang studi Alkitab, ada satu alat studi Alkitab. Oh ya, oke. Ada satu alat studi Alkitab di mana ini dapat kita gunakan sebagai titik mula untuk kita melaksanakan studi Alkitab atau studi Alkitab, yaitu namanya alatnya Alkipedia. Nah, Alkipedia ini sendiri adalah sebuah perpustakaan elektronik dan informasi Alkitab atau singkatan dari Pedia yang membawa pengguna kita semua kepada pintu-pintu informasi bagi setiap kitab dan pasal dalam Alkitab. Nah, ini mengapa Alkipedia ini bisa dikatakan atau menjadi sebuah alat smart study Alkitab atau studi Alkitab? Karena dalam data Alkipedia sudah dikurasi dan berisi rangkuman bahan yang disiapkan untuk setiap pasal. Ini ada 1189 dan setiap kitab ada 66 kitab dari Alkitab. Dan lalu alasan kedua, karena Alkipedia ini adalah sebuah alat Alkitab yang memiliki alat studi Alkitab yang memiliki kecerdasan yang terintegrasi. Jadi artinya Alkipedia ini mengumpulkan dan merangkum berbagai macam sumber informasi Alkitab atau Biblika dan itu digabungkan secara terintegrasi. Nah, ada beberapa informasi yang terdapat dalam Alkipedia ini. Nah, ada ini per kitab ya, ada informasi fakta, ada latar belakang, garis besar atau tujuan, tema-tema kunci, survei dan ciri khas. Dan per pasalnya nama, tempat, kesimpulan fakta, ilustrasi, storyboard, dan medianya. Nah, ini alasan yang akses Alkipedia ini melalui berbagai jalur. Di situ ada aplikasi, ada web atau situs, ada Sabdabud, dan ada di dalam Badeno. Nah, ini Bapak Ibu jalur mengenai aplikasi. Jadi Bapak Ibu, Alkipedia ini ketika nanti tentang informasi tentang kitab dan tentang pasal, lalu nanti di jalur bot Sabdabud, yaitu menggunakan platform Telegram. Jadi Bapak Ibu bisa mengaksesnya di Telegram. Nah, ini yang terbaru di tahun 2021 kemarin. Ketika Bapak Ibu menggunakan Badeno ini jadi terintegrasi dengan Badeno, dan ketika Bapak Ibu, nah Badeno itu seperti apa? Nanti akan dijelaskan selanjutnya oleh Ibu Evi, kan Bu? Dulu buat gimana? Biar semangat. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bima, muncullah Badeno pada tahun 2021 sudah terintegrasi dengan Alkipedia. Tetapi Badeno sendiri diluncurkan oleh Yayasan Lembaga Sabda itu adalah pada awal 2020. Dan saya mau katakan lagi-lagi ada kabar gembira tentang perkembangan studi Alkitab pada era digital ini dengan diluncurkannya Badeno saat itu. Badeno, ya, oke. Nah, lupa.
Nah, Badeno ini sendiri adalah singkatan dari baca, dengar, dan nonton Alkitab, ya. Dan Badeno ini sendiri memberikan cara baru, memberikan cara yang smart untuk masyarakat Kristen pada abad ke-21 ini bisa melakukan studi Alkitab. Ya, visi dari Badeno ini sendiri adalah masyarakat Kristen abad ke-21, back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Ya, dengan misinya adalah kita membuat jadwal baca Alkitab yang sistematis, ya, yang sistematis. Lalu kita juga bahan-bahan untuk studi Alkitab itu kita gunakan berbagai macam bahan dan berbagai macam platform, terutama untuk bahan-bahan media dari teks, audio maupun visual. Dan kita juga bisa melihat bahwa semua sistem yang dibuat dan juga bahan-bahan yang digunakan ini adalah cara ya atau bahan yang sangat relevan untuk era digital ini, terutama untuk kita bisa dapat melakukan studi Alkitab ya bersama-sama dalam berbagai platform dan komunitas. Ya, dari visi dan misi Badeno ini ada satu tujuan yang ingin kami capai, yaitu masyarakat Kristen Indonesia ya memiliki keteraturan dan kebiasaan untuk membaca Alkitab dengan berbagai macam alat digital atau alat teknologi yang mereka miliki. Ya, kembali lagi kita harus gunakan untuk kita belajar firman Tuhan. Sehingga ya dengan berbagai macam alat digital, dengan berbagai gadget yang kita punya, kita bisa melakukan kita bisa memiliki disiplin rohani dan bertumbuh secara rohani ya, dan ini menjadi satu alat untuk kita disiplin secara rohani pada generasi digital, generasi yang hidup pada era smart saat ini. Dan Badeno sendiri adalah revolusi untuk kita baca, belajar dan berinteraksi dengan Alkitab. Karena itu Badeno sebenarnya bukan sekadar program ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Badeno ini sendiri adalah media plus. Pada dasarnya ini adalah media plus untuk kita belajar Alkitab, untuk kita bisa share ya Alkitab, hasil belajar Alkitab kita nih secara digital, multimedia dan terkoneksi. Setiap hari Bapak Ibu Saudara sekalian ya, dalam Badeno Plus, ini adalah Badeno Studi ya, ada Badeno Studi di mana tadi kita bisa terhubung dengan pusat ya untuk kita belajar dari Pedia tadi, lalu juga kita juga bisa belajar untuk melalui kamus-kamus Alkitab, kita juga bisa belajar lewat medianya. Ya, lalu juga ada Badeno Pertanyaan yang akan memperdalam bagaimana kita bisa belajar firman Tuhan dari kitab atau pasal yang kita pelajari pada saat itu. Gak hanya itu Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ada juga Badeno Bonus dan Badeno Suku yang sangat memungkinkan kita melakukan Badeno dalam berbagai macam bahasa suku. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa lihat nih apa kata mereka tentang Badeno. Badeno ini adalah cara belajar Alkitab yang smart pada era ini. Ini keren cara baca Alkitab di abad ini. Ya lalu tinggal pilih, nggak kebayang untuk bikin isi Alkitab kayak gini butuh berapa lama. Betul, dengan teknologi yang smart kita bisa membuat ini ya untuk kita bisa belajar Alkitab dengan cara yang smart. Dulu kita cuma bisa rajin baca Alkitab, sekarang kita bisa dengar dan juga bisa nonton tentang isi Alkitab. Ini dulu adalah pesan yang viral sekali ya, masuk ke dalam banyak sekali grup gereja, grup-grup Kristen ya yang mempromosikan. Ini bukan kami yang buat Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ini bukan kami yang buat, ini yang buat adalah para pengguna Badeno. Ya, ratusan bahkan ribuan bahan tersedia di dalam Badeno. Dan setelah ini kita akan melihat sedikit sekali ya dari bahan-bahan yang sudah digunakan di dalam Badeno yang akan disampaikan oleh teman-teman saya dalam presentasi ini, presentasi media ya, media Alkitab yang akan disampaikan oleh teman-teman kami dari Divisi Sabda Media yaitu Pio, Nehemia dan juga Yudo. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke bagian yang kedua dari presentasi Smart Bible yaitu media. Media menjadi kita masuk ke bagian kedua dari Smart Bible yaitu media. Media menjadi alat pendukung dan referensi untuk dalam ragam bentuknya, grafis, audio dan video untuk bisa berkomunikasi lebih interaktif. Nah, komik Yesus Mesias menceritakan perjalanan Yesus dari pembaptisan hingga kenaikan. Berikut ini adalah komik Yesus Mesias dengan 68 halaman bergambar yang berdasarkan kitab Injil. Nah, di sampingnya itu adalah komik, yang di sampingnya itu adalah buku bergambar atau picture book Injil Markus yang menggunakan ilustrasi Yesus Mesias. Nah, komik ini adalah komik multibahasa yang sudah diterjemahkan baik dalam ragam bahasa suku, baik global maupun nasional. Nah, komik karya Willem de Vink, ilustrator dari Belanda, yang
ini merupakan ekspresi dari mimpi, visi, dan rasa cintanya terhadap Yesus Mesias dan ingin menyampaikan ke orang-orang lain melalui media komik. Nah, sejak tahun 1993 dengan bekerjasama dengan Wycliffe Netherlands, William Deving bisa buku Yesus Sang Mesias ini sudah diterjemahkan lebih dari 200 bahasa dan sudah diterbitkan dari 100 lebih bahasa. Nah, di Indonesia sendiri buku ini diadaptasi dan diberi judul dengan Siapakah Dia, Yesus Sang Mesias, yang sudah diterjemahkan dalam beberapa bahasa suku. Ada pelengkapnya juga komik Yesus Mesias Kitab Markus yang sudah tersedia dalam puluhan bahasa suku. Produk ini juga dilengkapi oleh media animasi pendek berdurasi 1 hingga 5 menit yang gambar dan panelnya diambil dari buku komik itu sendiri. Produk ini juga dilengkapi oleh kurikulum, buku panduan dan buku pelajaran dan lembar mewarnai yang mendukung dalam interaksi baca firman dan belajar firman Tuhan. Nah, digitalisasi adalah jalan atau jembatan untuk produk ini bisa menjadi smart, yaitu dengan terhubung dengan produk-produk yang lainnya. Silahkan Bapak Ibu Saudara sekalian akses di situs mesias.sabda.org untuk mendapatkan kelengkapan dari produk ini. Kalaupun Bapak Ibu berkehendak juga bisa mencek di situs komik.app untuk melihat bahan-bahan komik lain dari Sabda. Ada juga halaman Comic Zone yang dimana setiap halaman dan ayat yang tertera dalam buku komik ini dihubungkan dengan bahan-bahan Alkitab lain yang sesuai. Juga ada aplikasi Android dan iOS yang mendukung. Nah, produk ini bisa digunakan untuk semua rentang usia, baik dari muda hingga tua. Tapi produk ini akan lebih efektif jika digunakan untuk anak-anak sekolah dasar karena tipikal grafiknya yang sederhana dan mudah diterima, baik secara pemilihan warna dan bentuk. Ini bisa digunakan secara offline, online, ataupun hybrid, bisa digunakan dalam layanan daring, pertemuan daring sekolah minggu, ataupun salah satu bahan diskusi di grup WhatsApp. Nah, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menggunakan bahan ini, dan jika Bapak Ibu Saudara sekalian mendapatkan berkat, silakan bagi pengalaman itu di komunitas kami, komik.app dan Yelsa. Nah, selanjutnya kita akan melihat perkembangan teknologi media yang lainnya melalui media Lumo plus New Media yang akan disampaikan oleh Nehemia. Oke, selanjutnya adalah Lumo plus New Media. Apa itu Lumo plus New Media? Adalah ini, kita awal dari Lumo dulu ya. Lumo adalah Alkitab visual untuk zaman visual. Lalu apa yang menjadi keunggulan Lumo ini gitu dari film-film yang lain gitu. Ini adalah film Alkitab. Keunggulan yang pertama ini adalah seri kitab Injil ya. Jadi ada Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Kemudian inilah yang menjadi keunikan atau keunggulan dari Lumo sendiri. Ini adalah film yang dibuat atau dirancang benar-benar dari teks Alkitab asli gitu. Jadi tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Jadi benar-benar teks Alkitab asli yang digunakan pada film ini. Maka dari itu ini disebut adalah film Alkitab gitu. Terus kemudian ini dirancang untuk adaptasi multibahasa. Jadi ada banyak bahasa yang tersedia, ada puluhan bahasa, bahkan ratusan bahasa yang tersedia pada film ini gitu. Terus kemudian memiliki suasana Palestina pada abad pertama yang autentik, yang sangat kental suasananya gitu. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara ingin merasakan hal ini, ingin merasakan apa sih yang dimaksud dengan suasana Palestina abad pertama yang autentik itu, silakan Bapak Ibu Saudara menonton sendiri. Jadi biar bisa merasakan feel-nya gitu, biar merasakan apa yang dimaksud dengan suasana Palestina ini. Kemudian ini adalah cara yang berbeda dari film-film yang lain, yaitu dari tokoh Yesusnya. Ini adalah tokoh Yesus yang berperan atau acting di film Lumo ini. Jadi ini kalau Bapak Ibu lihat kan ini sedikit berbeda ya dari film-film Yesus lainnya. Kemudian Lumo Plus. Apa itu Lumo Plus gitu? Yaitu Lumo ini tersedia dalam fitur karaoke. Jadi kita semua pasti familiar ya dengan fitur karaoke ini. Terus kemudian juga dalam satu Injil saja tersedia dalam 70 plus bahasa suku dan 1.500 plus bahasa yang ada di dunia, bahasa suku dunia dan bahkan bahasa internasional. Kemudian juga terintegrasi dengan situs-situs yang ada di Sabda, yaitu situs Alkitab Sabda, ada Bakat, Badeno, Sabda ID, Alkipedia, dan masih banyak lagi. Tapi juga
Lumo ini juga tersedia dalam satu situs yang besar, yaitu situs lumo.sebda.org. Di situ Bapak Ibu bisa menemukan apa yakah yang dimaksud dengan karaoke, dan ada banyak bahasa di situ. Pastinya sangat menarik sekali, dan ada ekosistem juga, dan proyek ini masih terus dikembangkan sampai sekarang, jadi bisa jadi beban buat kita mendoakan juga tentang kelanjutan proyek ini. Nah, ini adalah screenshot dari fitur karaoke. Jadi dibagi juga per perikop ya, per perikop Alkitab gitu. Jadi ada silsilah Yesus dan lain sebagainya. Dan ini yang saya kasih kotak merah ini merupakan ayat Alkitab. Jadi kalau Bapak Ibu kurang yakin, silahkan lihat sendiri dan membandingkan dengan teks Alkitabnya. Nah, kemudian apa sih new media? Masih banyak media-media lain yang dikembangkan, yaitu digital media untuk generasi media gitu. Jadi ada Open Bible Stories, animasi 50 animasi perjanjian lama perjanjian baru, Yesus Mesias yang baru saja disampaikan oleh Mas Pio, kemudian animasi Kingston, The Bible Project, Jesus Film, terus Tetelestai, dan ini adalah screenshotan dari media-media yang ada, dan ada juga media audio untuk Alkitab audio di Glots, karaoke, Alkitab video podcast, dan masih banyak lagi new media yang tersedia. Dan ini dengan adanya new media, maka ada juga metode belajar yang baru. Dan ini juga ada metode yang pintar, yang smart ini tadi, yang menjadi bagaimana cara belajar baru, yaitu Comic Zone, ada Badeno yang disampaikan oleh Ibu Evi tadi, kemudian studi ber, dan mungkin Bapak Ibu juga mengikuti ya tentang studi ber ini yang diadakan oleh Sabda MLC, bermedia, berfilm, bersuara, bermedsos, ber-app, berbot, dan beralat, dan kemudian yang lebih powerful lagi yaitu berkomik Alkitab yang akan disampaikan oleh rekan saya Mas Yudo. Cek. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan membawakan tentang salah satu media. Tadi kan kalau Bapak Ibu perhatikan tahun 2018 itu adalah salah satu titik di mana Sabda mulai mengerjakan bagian-bagian dari media Bible gitu ya. Dan ini ada satu satu seri komik yang diterjemahkan dan juga diolah oleh Sabda untuk bisa dipakai oleh audiens di Indonesia, yaitu dari Kingston Comics, ya kita menyebutnya Kisah Kasih Abadi. Oke. Nah, Kisah Kasih Abadi ini adalah sebuah seri yang sangat ekstensif, sangat besar gitu ya, karena dari Amerika di sana dibuat sedemikian rupa untuk supaya bisa menceritakan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu gitu ya. Jadi tidak ada yang bolong. Kemudian komik-komik ini karena begitu besarnya dikerjakan dalam kurun waktu sekitar 1-2 tahun gitu. Tadi juga dibilang di timelines ada tahun 2019 itu Comic Zone juga mulai naik gitu, karena kita merasa bahwa komik Alkitab yang baik bisa membawa orang kepada studi Alkitab yang serius begitu ya. Ya, seri ini terdiri dari 12 jilid, ada 73 buku komik, 2000 plus halaman, dan 10.000 panel. Dan juga didukung oleh ekosistem studi Bible Sabda yang begitu luas. Ya, Sabda juga menyediakan satu situs khusus yaitu komik.app. Ini menjadi wadah bagi komik-komik yang Sabda olah gitu ya. Nah, Sabda punya kepercayaan bahwa atau keyakinan bahwa Tuhan memberikan komik yang Alkitab yang baik untuk bisa dipelajari juga. Jadi komik-komik Alkitab yang Sabda olah itu adalah komik-komik Alkitab yang setia kepada Alkitab, sehingga kita bisa langsung mengecek kesetiaannya kepada Alkitab. Nah, di situs komik.app Bapak Ibu bisa membaca, mengunduh, dan juga menonton. Jadi komik seri Kingston ini dia punya animasi sendiri. Dia bukan animasi yang beda, tapi dia adalah motion comics gitu ya. Jadi gambar-gambarnya diambil dari komiknya dan diberi suara, diberi musik gitu ya. Jadi bisa menjadi sesuatu yang menarik. Kemudian ini adalah bagian dari motion comics-nya. Selain itu juga ada bisa mengunduh juga apps untuk membaca komik ini. Nah, kalau yang di situs adalah komik-komik yang beresolusi kecil dan mudah dibagikan. Walaupun kita bisa melihat gambarnya dengan jelas. Di komik reader ini Bapak Ibu ini bisa mendownload gambar-gambar atau komik yang lebih jelas gitu, lebih besar resolusinya. Jadi bisa dibaca di tab, bisa dibaca di HP. Kemudian kita mempunyai satu fitur pintar namanya Comic Zone. Ini tadi disebut beberapa kali. Kenapa pintar? Karena Comic Zone ini menjadi satu wadah untuk menyatukan gitu ya, mengkoneksikan antara komik dengan teks Alkitab. Jadi ada setiap komik kan punya teks Alkitabnya.
bisa langsung pergi ke Alkitab Sabda. Punya renungannya, bisa langsung pergi ke Badeno. Punya videonya, bisa langsung nonton The Bible Project. Dan juga ketika kita buka satu halaman komik untuk studi, kita bisa pergi ke komik yang lain yang menceritakan tentang hal yang sama dalam komiknya. Ya, semuanya ini dimungkinkan oleh Intelligent Comic Bible Study System. Nah, ini adalah satu hal yang Sabda sungguh dianugerahi dengan ini, bisa menggabungkan atau menyatukan notes atau informasi-informasi yang dimiliki oleh Alkitab. Dan ini adalah Smart Bible yang kita bicarakan dari tadi ya. Untuk bisa mengerti lebih dalam lagi tentang Smart Bible, kita akan bicara pada ahlinya, yaitu adalah Mas Hadi. Silakan Mas Hadi. Ya, terima kasih Yudo karena sudah menyampaikan satu tema terkait dengan intelligent system, yaitu untuk komik app. Nah, saat ini kita akan membahas satu topik yaitu terkait dengan intelligent system juga, yaitu MySabda. Salah satu pengertian dari Smart Bible adalah AI Bible, Artificial Intelligence. AI itu memungkinkan untuk menghasilkan sistem yang cerdas, yang mampu beradaptasi dan prediktif. Salah satu contoh intelligent system adalah mesin pencarian. Mesin pencarian mampu memberikan hasil yang relevan dan berkualitas. Selain itu, sistem pencarian juga akan memberikan rekomendasi seputarnya. Lalu apa yang kita lihat lagi? Ada satu kotak yang kita lihat, yaitu yang bernama knowledge panel atau panel pengetahuan. Ini adalah sumber informasi dari berbagai macam sumber yang berisi entitas. Entitasnya adalah nama orang, tokoh, organisasi, atau objek. Nah, apa yang memungkinkan semuanya itu? Semuanya itu dimungkinkan dengan adanya jumlah data yang besar. Dan data itu akan dipelajari. Ada knowledge, ada pengetahuan. Dan itu saling terkorelasi. Ada algoritma yang memungkinkan semuanya bisa dilakukan langkah demi langkah dan ada komputasional. Demikian pula dengan sistem studi Alkitab. Sejak dulu, Yayasan Lembaga Sabda sudah membuat satu sistem studi Alkitab yang cerdas, yang pintar. Sejak tahun 1994. Kita mengolah data dengan banyak dan terintegrasi dan juga memiliki pencarian yang canggih. Jadi, tidak hanya data yang besar saja, tetapi alat dan cara studi Alkitab yang semakin pintar hingga saat ini. MySabda adalah New Bible Engine. Ini adalah salah satu perkembangan sistem studi Alkitab yang canggih untuk generasi berikutnya. MySabda dibikin dengan teknologi yang canggih, dengan cara-cara yang canggih. MySabda juga memiliki salah satu pencarian yang canggih, yaitu memiliki hasil pencarian yang tepat, relevan, dan berkualitas, dan memiliki relasi di setiap hasilnya. Selain itu juga memiliki knowledge panel. Knowledge panel berisi nama-nama entitas dari nama tempat, tokoh, kejadian, peristiwa, dan beserta relasinya. Dan ini didapat dari berbagai macam sumber Alkitab dan Biblika yang ada. Dan semuanya terkorelasi. Salah satu yang memungkinkan MySabda juga menjadi salah satu intelligent system adalah kemampuannya mengolah data. MySabda mampu melakukan studi Alkitab per kata dan dari bahasa aslinya. Sehingga kita bisa belajar secara detail per kata demi per kata dari berbagai macam versi. Tidak hanya satu versi saja, tapi dari beberapa versi juga, dari multilinier, multibahasa. Tentu saja MySabda masih banyak keunggulan-keunggulan lainnya. Salah satu contoh intelijen dari MySabda adalah kemampuan untuk menemukan semua hasil yang ada dari bahan-bahannya, ya dari temuan Alkitab. Ini menunjukkan bahwa data yang besar itu saling terkorelasi, saling terkoneksi. Ada banyak lagi yang tidak bisa disebutkan saat ini, tapi kita bisa melihat bahwa MySabda mampu melakukan studi Alkitab yang cerdas, yaitu melakukan Alkitab paralel, studi kata, tafsiran catatan, referensi silang, dan lain sebagainya. MySabda adalah generasi dan perkembangan dari software Sabda sebelumnya, web Alkitab sebelumnya, Sabda Bot sebelumnya, dan kita memperjuangkan Alkitab yang pintar.
Mesabda dibuat berdasarkan engine Sabda Pro yang baru dan komponen-komponen AI lainnya dari biblical computing. Dan ingin kita terus membangun sistem studi Alkitab yang cerdas, yaitu memperjuangkan Smart Bible. Nah, berikutnya kita akan melihat beberapa hal lain terkait dengan produk-produk biblical computing yang sedang kita kembangkan. Saya akan menyampaikan materi yang lain terkait dengan materi yang dikerjakan oleh teman-teman kita mahasiswa, teman-teman magang. Mereka mengerjakan salah satu proyek AI, proyek biblical computing yang Sabda kerjakan. Sekitar 5 tahun terakhir, sekitar tahun 2018 sampai 2022, ada beberapa topik yang sudah diangkat dan menjadi salah satu tema untuk skripsi. Ada sekitar 6 terkait dengan sistem rekomendasi dan Google Assistant, terkait dengan knowledge graph untuk mengenerate question answering Bible, jawaban dan pertanyaan. Lalu ada pengenalan wajah tokoh Alkitab, ada interlinear builder, ada name entity recognition, dan ada Bible topical engine. Nah, saat ini kita hanya akan membahas 3 yang terakhir. Interlinear builder dulu dikerjakan sekitar tahun 2018 semester 2 oleh teman kita mahasiswa Yunike Christina dengan judul aplikasi word alignment interlinear Bible dari bahasa Ibrani Yunani ke bahasa Jawa dengan menggunakan algoritma Markov Chain Monte Carlo. Tujuannya apa? Ya tentu saja kita akan membuat aplikasi interlinear Bible, akan membuat interlinear builder, yaitu untuk mengkorelasikan setiap kata dari 2 bahasa, dari bahasa asli dan bahasa targetnya. Dalam hal ini, mengkorelasikan antara bahasa asli Ibrani dan Yunani ke bahasa Jawa. Ini adalah hasilnya, bagaimana sistem mampu mengkorelasikan kata per kata dari bahasa aslinya ke bahasa Jawa yang dilambangkan dengan garis. Lalu topik yang kedua adalah name entity recognition. Ini dikerjakan oleh Fania sekitar tahun 2019 semester 2 dengan judul penggabungan algoritma Markov Chain Monte Carlo dan metode statistikal pada name entity recognition lintas bahasa suku di Indonesia untuk pembelajaran Alkitab. Tujuannya hampir sama dengan yang sebelumnya, membuat alat atau builder untuk mengekstrak name entity. Kalau yang sebelumnya hanya satu versi, ini untuk berbagai macam versi suku. Dan menerapkan beberapa algoritma untuk bisa mendapatkan hasil yang tepat. Hasilnya adalah tentu saja akan mendapatkan name entity yang tepat dari algoritma yang ada, yaitu berdasarkan nama tokoh dan tempat yang ada di dalam Alkitab. Lalu berikutnya adalah topik dari magang tahun 2021 oleh Stephen terkait dengan Bible Topical Engine, yaitu kita memproses dan mengelola data topikal Alkitab yang terdiri dari berbagai macam sumber, dan itu dibuat struktur yang baru dengan Bible indexing dan mengintegrasikannya dengan puluhan versi Alkitab, kamus Alkitab, sehingga menghasilkan sistem topik yang cerdas. Sehingga sistem mampu menghasilkan topik-topik yang terkait dan setiap ayat kita mendapatkan topik-topik yang sesuai juga. Nah, ini adalah untuk magang, supaya kenapa? Kita tidak hanya memperjuangkan tentang proyek Alkitab sendiri, tetapi kita memperjuangkan generasi baru yang smart, yang mau belajar tentang ilmu untuk membuat Alkitab pintar. Nah, kesimpulannya bahwa sekarang ini teknologi terus berkembang, khususnya untuk AI. Maka kehadiran mahasiswa itu penting juga untuk melakukan R&D, riset dan pengembangan, terkhususnya untuk biblical computing dan proyek alat-alat studi Alkitab untuk Smart Bible. Ada banyak alat-alat studi untuk Smart Bible. Nah, salah satunya yang akan disampaikan oleh teman saya, Julius. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk waktunya. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai multiglot. Ya, multiglot sendiri berasal dari kata diglot. Ya, diglot atau dwibahasa. Jadi dia membandingkan 2 bahasa dalam suatu media. Kalau di sini kita bisa lihat ada buku cerita
cerita bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Kita juga bisa melihat dalam bentuk media. Kalau di sini kita bisa melihat Farel dan juga ini ibu yang sedang mentranslatekan bahasa isyarat. Ini juga termasuk bentuk-bentuk dari diaglot. Kemudian, ya, diaglot tidak hanya dalam bentuk media sekuler, tapi juga ada dalam bentuk Alkitab. Ya, di sini contohnya Alkitab KJV dan juga versi TB. Nah, fungsinya apa, Bapak Ibu? Fungsinya dengan kita belajar dua bahasa, kita akan mendapatkan pendalaman yang lebih ketika kita menggali firman Tuhan. Nah, maka dari itu, multiglots bisa dikatakan adalah penyajian Alkitab dengan dua atau lebih bahasa atau versi Alkitab dalam beragam format, teks maupun media, memanfaatkan teknologi pintar. Jadi, dengan adanya teknologi, sangat dimungkinkan untuk kita melakukan hal yang lebih, tidak hanya membandingkan dua bahasa, tetapi bisa memilih bahasa sesuai yang ingin kita pelajari. Oke, proyek multiglot sudah dikerjakan oleh Sabda sejak sistem studi Alkitab itu diciptakan. Jadi fitur ini akan terus dikembangkan untuk studi Alkitab yang lebih baik lagi untuk masa depannya. Nah, implementasi yang sudah dikerjakan oleh Sabda, contohnya ada di alkitab.mobi/2, kemudian di Alkitab apps, Alkitab Sabda dengan mengakses fitur belah. Selain itu ada juga bahan-bahan baru juga yang sedang ditambahkan seperti Alkitab Diaglot ini. Dia mengintegrasikan antara teks dan juga bahan media, ada gambar dan juga audio. Selain itu ada juga Alkitab Suku yang Bapak Ibu Saudara bisa akses di alkitab.sabda.org/suku. Ini juga membandingkan antara dua teks, dua versi Alkitab dan juga audio. Selanjutnya, beberapa waktu lalu kami juga sedang meriset untuk mengembangkan audio diglot, ya. Dan mungkin bisa di play contohnya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. The Gospel according to John, chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nah, itu adalah contoh audio diglot yang menggabungkan dua versi, antara versi yang sudah dikerjakan adalah versi TB dan versi KJV yang terjemahan baru, perjanjian baru. Nah, kemudian ya harapan untuk sistem ini supaya bisa dikembangkan lebih lagi, dan juga lebih lagi untuk bahasa suku bisa Alkitab bahasa suku bisa ditambahkan dan dilengkapi supaya supaya kita bisa melestarikan bahasa suku Indonesia. Ya, terkait bahan suku akan disampaikan oleh Aldo setelah jeda berikut. Terima kasih untuk semuanya. Atas sesi pertama ini boleh kita lewati bersama SMAI, studi media AI, kita boleh saksikan dan dengarkan dan simak, kiranya dapat menjadi berkat untuk Bapak Ibu. Pada sesi yang kedua ini kita sampai pada huruf R, relasi, dan kita juga akan membahas tag dan juga S+ atau sosial. Maka pada sesi ini atau huruf ini akan diawali oleh Saudara Aldo, dipersilahkan. Ya, malam hari ini kita akan membahas soal suku.sabda.org. Nah, sebelumnya itu kita lihat
Udah banyak banget suku-suku yang dilupakan di Indonesia sendiri. Terutama kayak ada budaya Melayu, suku Betawi dan lain sebagainya. Contoh dari itu ada kayak kita juga punya dari bahasa sendiri, kita ada 719 bahasa dan 707 masih aktif diturun-temurunkan. Dari zaman awal dulu sampai sekarang diturun-temurunkan menjadi bahasa ibu kita. Nah, gimana dengan Alkitab? Kita sendiri Alkitab memiliki 150 terjemahan Alkitab PB dan PL. Dan 100-an masih sampai sekarang masih dikembangkan, terus dikerjakan. Nah, suku dan Sabda sendiri berdiri, itu bukan satu situs yang berdiri sendiri, tapi ini juga berhubungan dengan Alkitab dan Sabda menjadi sumber studi. Dan kedua ada bakat sabda.org itu sebagai bahan bahasa katalog yang ada. Untuk suku, nanti kita akan disajikan pertama itu akan dilihatkan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Kemudian nanti kita klik salah satu, akan muncul pop-up. Nah, di pop-up ini nanti baru kita lihat, nanti kita bisa memilih bahasa-bahasa terjemahan dari satu pulau itu, ada Jawa dan lain-lainnya. Nah, di situ nanti kita bisa milih Alkitab berbahasa suku yang ada terjemahannya atau studi Alkitabnya. Bisa juga kita milih situs dan media-media lain, ada doa suku dan bakat-bakat dan bakat tadi. Nah, untuk Alkitab sendiri kita memiliki 100 plus bahasa terjemahan bahasa Alkitab. Itu kita memiliki dari dan ribuan Alkitab dan bahan-bahannya. Untuk kita ini ambil dari Alkitab.mobi, punya Sabda juga. Nah, untuk studi Alkitab kita nanti bisa mempelajari dari box temuan. Nah, dari box temuan kita bisa melihat latar belakang dari suatu kitab itu. Ada juga pertanyaan terkait banyak dan lain sebagainya. Dan kita juga menemukan, nanti kita bisa menemukan Diglot. Diglot itu terjemahan yang dua terjemahan sekaligus. Terus nanti kita juga bisa menemukan audio Alkitab. Kita bisa mendengarkan audio secara langsung di situ. Nah, di situ juga nanti ada media Alkitab lain. Untuk bakat sendiri kita memiliki 500 bahasa suku dalam bahan bahasa katalog dan puluhan ribu bahan-bahan Alkitab lainnya. Dari sini kita bisa lihat ada banyak sekali suku-suku yang sudah memiliki bahan bahasa katalog lainnya. Tuh. Untuk bakat kita akan menemukan profil bahasa. Nanti di situ ada kode bahasanya, ada peta-petanya dari suku tersebut. Kemudian nanti ada presentasi penginjilan. Presentasi penginjilan itu sudah ada berapa orang yang terberkati dari suku itu tadi. Dan berapa kali, sudah berapa persen penginjilan berjalan di suku itu. Dan banyak lain lagi dari profil bahasa itu tadi. Kemudian nanti kita mendapatkan beberapa banyak banget sumber referensi seperti audio Alkitab. Ada film-film kayak Just Film, Lumo, cerita Alkitab dan lain-lainnya. Dan ini berbahasa sukunya. Nah, dan masih banyak lagi bahasa-bahasa lainnya. Nah, ini baru bahasa terkait bahasa suku. Setelah ini akan dijelaskan terkait bahasa Indonesia dengan bahan-bahan yang jauh lebih banyak lagi. Ya, Bapak Ibu Saudara, baru saja kita mendengarkan mengenai Alkitab dan bahan-bahan biblika berbahasa suku dari Saudara Aldo. Lalu untuk yang bahasa Indonesia, saya akan berbagi tentang pustaka media. Ya, pustaka media ini memuat banyak sekali bahan multimedia dalam bahasa Indonesia yang saling terintegrasi dan saling terkait dengan Alkitab. Jadi inilah mengapa pustaka media ini menjadi bagian dalam Smart Bible, khususnya untuk relational Bible. Ya, Bapak Ibu Saudara, Sabda sendiri sudah memulai pustaka ini tuh sejak awal berdirinya. Jadi jika bisa dikatakan ya, sebelum mulai abad ini, itu Sabda sudah melahirkan software Sabda atau OLB. Nah, di dalamnya sini itu memuat rak elektronik dan buku-bukunya itu sangat bagus sekali. Lalu juga kami ada DVD library dan juga USB yang pada saat itu memuat lebih dari 200 bahan. Lalu kami ada salib atau Sabda Library yang kami kembangkan menjadi DML atau Digital Media Library. Lalu kami membuat kios gereja yang kami biasa sebut dengan program Sabda Care.
lalu ada situs e-buku, ini memuat banyak sekali buku-buku digital. Lalu saat ini kami sudah menyediakan sabda.id. Jadi jika kita lihat ya, sabda.id ini menjadi satu perkembangan dari konsep pustaka yang sudah ada dan juga perkembangan dari media dan juga bahan-bahan. Jadi bisa dikatakan ini semacam perpustakaan yang benar-benar sangat kaya seperti itu. Nah, jadi di sini dynamic resources kami menyebutnya, media yang sebelumnya sudah ada, lalu media yang sekarang dan nanti ke depannya itu kami akan terus tambahkan dan kembangkan. Ya, lalu ini Bapak Ibu Saudara, jadi tidak hanya buku-buku saja, tetapi semua bahan-bahan media, jadi ada video, audio, animasi, lalu juga ada traktat, ada komik, dan juga ada ilustrasi dan banyak lagi bahan media yang lainnya. Lalu untuk saat ini, bagaimana dengan pustaka media? Untuk now sekarang ya, jadi pustaka media ini tuh terus berkembang dan menjadi sebuah engine atau mesin untuk apa yang bisa kita nikmati sekarang ini. Nah, beberapa contohnya ini ada Badeno, baca, dengar, nonton Alkitab bersama. Dan ini sangat memaksimalkan semua bahan media itu untuk melakukan studi Alkitab. Lalu juga menjadi sumber bahan untuk situs Alkitab Sabda, khususnya untuk bagian media, dan juga menjadi satu entitas di belakang Alkimedia. Alkimedia ini salah satu bagian dari Biblical Study System yang berbasis Android, dan tentunya dari beberapa yang saya sebutkan ini Bapak Ibu Saudara pasti juga ya pernah menggunakannya. Nah, jadi pustaka media ini tuh bisa menjadi satu pilar dari Smart Bible yang sedang kita bahas dalam sebulan ini ya, dan juga menjadi satu pergumulan dan juga kerinduan untuk kami lanjutkan ke depannya. Nah, untuk ke depannya pustaka media ini bagaimana gitu? Pastinya sudah bisa kita mulai dari sekarang. Jadi silakan Bapak Ibu Saudara untuk memakai bahan-bahan di dalam pustaka media ini, dan juga tolonglah Sabda supaya kami juga bisa mengembangkan pustaka media ini dengan lebih baik lagi nanti ke depannya. Dan juga kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa ikut hadir dalam seminar Quo Vadis Alkitab Pintar yang akan kami lakukan pada 1 November mendatang. Silakan ajak rekan-rekan yang lain. Ya, ini adalah pustaka media yang kaya dengan bahan-bahan multimedia dalam bahasa Indonesia. Lalu bagaimana dengan Alkitab, dengan bahan-bahan biblika yang kuno? Nah, sebentar lagi Saudari Sandra akan berbagi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas terkait kuno. Kenapa kuno itu menjadi salah satu yang smart? Sebagai dasar dari kutipan Winston, orang yang gagal belajar dari sejarah akan kembali mengulanginya. Nah, untuk itu sangat penting bagi kita mempelajari sejarah-sejarah Alkitab ataupun bahan-bahan terkait dari sejarahnya. Nah, ini juga salah satu alasan mengapa kuno itu menjadi sangat penting. Yang pertama, kuno itu adalah dasar dari Alkitab masa kini. Karena tanpa adanya Alkitab kuno tentunya kita semua tidak akan bisa membuat Alkitab yang masa kini. Nah, selanjutnya adalah kuno sangat kaya akan pengalaman, latar belakang, dan juga sejarah kebudayaan dari zaman dulu yang tentunya kita tidak bisa merasakan langsung saat itu, tapi kita bisa mempelajarinya saat ini. Lewat apa? Tentunya lewat bahan-bahan kuno yang sudah tersedia. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah sangat memungkinkan bagi kita untuk belajar di kata, terjemahan, bahasa pengertian, dan juga perkembangan dari abad ke abad. Nah, untuk itu, Sabda sendiri sudah membuat suatu wadah. Ini sebenarnya pengerjaannya sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Sudah mulai dikoleksi bahan-bahan kunonya dan juga Alkitab kunonya. Nah, saat ini yang sudah tersedia adalah Alkitab yang dalam bentuk naskah maupun secara utuh. Lalu juga ada kamus, ada bahan, sejarah, dan bahan pendukung lainnya itu sekitar 500 lebih bahan dalam 20 bahasa, juga dalam 50 Alkitab kuno. Nah, Bapak Ibu bisa kunjungi di situs kuno.sabda.org. Nah, ini juga salah satu kaitan erat dengan kuno, yaitu sejarah. Karena kuno itu kan adalah bagian dari sejarah ya.
kita bisa melihat perkembangan dari tahun ke tahun, tidak hanya dari Ruil, tapi mulai berkembang ke Lydecker, dari tahun-tahun terus berkembang hingga saat ini sudah ada berbagai macam versi yang telah disediakan. Nah, itu masing-masing dari versi ini mewakili dari pikiran setiap tim penerjemahnya masing-masing. Sekarang ada sekitar terdapat 25 Alkitab kuno yang versi unik. Nah, ini beberapa waktu lalu saya dan rekan saya Odi sempat menjelaskan juga terkait status Alkitab di Indonesia. Ini perkembangan dari dimulai awal dibuatnya Alkitab dari loh batu hingga berkembang perkembangan cetak dan digital. Nah, perkembangan teknologi tentunya juga diiringi dengan perkembangan Alkitab. Seiring berjalannya teknologi, perkembangan Alkitab pun juga semakin maju. Nah, Bapak Ibu bisa lihat rekaman tundanya ada di live.sabda.org dan juga lewat YouTube Sabda Alkitab. Selanjutnya untuk teknologi akan dijelaskan oleh rekan saya Odi. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab pintar dimungkinkan berkat teknologi yang memotori di belakangnya. Dan kesempatan kali ini saya akan bagikan satu teknologi yang kami pakai untuk mewujudkan Alkitab pintar, yaitu Scripture App Builder. Nah, Scripture App Builder sendiri atau disingkat SAB itu adalah program pembuat aplikasi Alkitab untuk Android dan iOS, itu sejatinya. Tapi sebenarnya aplikasi ini juga bisa digunakan untuk mengemas bahan atau media studi Alkitab dalam bentuk e-book atau PDF atau format-format lainnya gitu. Jadi SAB memungkinkan kita untuk membuat aplikasi dalam beragam jenis sesuai dengan kebutuhan pelayanan kita. Nah, saya sendiri sudah menggunakan Scripture App Builder untuk mengembangkan beragam jenis aplikasi, mulai dari aplikasi untuk baca dan studi Alkitab sampai ke aplikasi-aplikasi untuk menolong kita bertumbuh dalam kerohanian kita, seperti itu. Nah, sebagian dari aplikasi ini kami distribusikan lewat App Store atau Play Store yang bisa Bapak Ibu download langsung lewat HP. Tapi ada lebih banyak yang kami distribusikan lewat situs atau jalur-jalur yang lainnya. Bahkan sekali waktu kami pernah menggunakan SAB untuk membuat 60 plus aplikasi komik Yesus Mesias dalam berbagai bahasa daerah. Nah, bagaimana caranya? Ini karena SAB mendukung dua hal yang sangat kunci atau penting, yaitu templating dan batch processing. Templating itu adalah pembuatan model aplikasi dengan fungsi-fungsi dasar yang nantinya bisa ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Jadi kalau kita ingin membuat aplikasi, tergantung aplikasi apa yang kita ingin buat, kita tinggal memodifikasi dari template yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita bisa saja mengaktifkan semua fitur yang ada, atau kita menyeleksi beberapa fitur sesuai dengan kebutuhan atau yang kita rasa paling relevan. Jadi templating ini menolong kita untuk menghemat tenaga dan daya dan juga waktu yang kita butuhkan untuk mengembangkan satu aplikasi. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah batch processing. Batch processing itu proses pengolahan data dengan menghimpun data terlebih dahulu untuk kemudian diproses secara bersamaan. Jadi kalau dari template tadi kita sudah menyusun beberapa proyek aplikasi, nah SAB memungkinkan kita untuk menggenerate semuanya secara sekaligus gitu. Nah, ini akan menolong prosesnya jauh lebih efisien karena lebih cepat gitu ya, kita proses semuanya sekaligus. Nah, di Sabda kami menerapkan batch processing yang setingkat lebih maju, yaitu dengan menggunakan automated script untuk melakukan tahap ini secara otomatis gitu ya. Dan ini selain menghemat waktu dan tenaga, ini juga mengurangi potensi human error yang bisa saja terjadi di tahap tertentu gitu. Dan hasil dari seluruh proses ini adalah beragam jenis aplikasi yang Bapak Ibu Saudara bisa download lewat HP atau tablet Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini wow tidak Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa gitu ya. Dan ini salah satu manfaat yang bisa kita dapatkan dari teknologi dari satu alat yang namanya Scripture App Builder. Dan SAB sendiri terus berevolusi untuk menghadirkan fitur dan teknologi baru untuk mendukung pemberitaan firman Tuhan. Jadi seiring dengan itu Sabda juga akan terus mengikuti perkembangan yang ada supaya kami tahu teknologi yang termutakhir saat itu dan bisa memanfaatkan teknologi itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan bukan hanya SAB saja, tapi ada teknologi-teknologi lain yang kami juga ikuti perkembangannya supaya kami bisa pakai untuk menciptakan teknologi-teknologi baru untuk memperdalam firman Tuhan gitu ya. Dan bagian ini akan disampaikan oleh rekan saya Christian. Jadi kita sambut Christian.
Ya, oke. Thank you untuk Mas Odi. Saya akan melanjutkan bagian saya. Ya, di sini saya akan memberikan judul namanya Magic gitu. Mungkin dari Bapak Ibu Saudara semua mungkin berpikir, oh Magic ini mungkin apa ilmu hitam itu atau sihir dan lain sebagainya gitu. Tapi dalam konteks ini itu adalah menjelaskan tentang new teknologi gitu. Sebenarnya saya lanjutan dari Mas Odi. Jadi saya juga mengutip dari Bapak Arthur. Itu dia tuh seorang yang ahli dalam fisika dan juga matematika. Dia itu bilang gitu kalau teknologi yang cukup maju itu akan sulit dibedakan dari magic gitu. Kalau tadi kan Mas Odi sempat bilang juga tentang kata kuncinya batch processing dan juga templating. Itu kan membuat kita langsung berpikiran, wow kok bisa ya satu data atau banyak data dijadikan sebuah aplikasi. Nah ini merupakan kelanjutan dari Mas Odi juga. Ada beberapa teknologi yang sebenarnya Sabda juga sempat coba bahkan masih terus dikembangkan. Ini mungkin 5 besarnya, ada banyak lagi. Ini yang pertama Magic, mencangkup dengan eye dan juga ear. Terus ada YOLO juga, tadi Mas Hadi sempat singgung. Google Assistant, chatbot juga tadi Mas Bima sempat singgung juga. Dan yang terakhir PTX Print. Oke. Yang pertama ini terkait dengan Magic Bible. Ini sebenarnya kalau waktu Code for God 2020 itu sempat dikembangkan juga. Jadi sistemnya adalah dia itu visual dan voice recognition, di mana ketika kita memasukkan di sini bagian sini, ketika kita memfoto sebuah Alkitab, itu nanti hasilnya akan bisa terlihat. Ini hasil yang pertama itu terkait dengan dari mana gambar ini diambil. Terus yang kedua ini terkait dengan referensi silangnya juga. Bahkan audio dan juga gambar itu bisa muncul juga hanya dari foto ini aja gitu. Itu kan wow banget kan gitu. Mungkin yang kita sebagai manusia mungkin akan sulit gitu, tapi ternyata mesin itu memang basicnya mesin adalah sesuatu yang bodoh gitu. Tapi saat ini ketika mesin itu diajarin atau bahasa IT-nya itu mesin learning, ketika mesin diberikan suatu pola terus menerus, dia itu akan melihat itu sebagai sesuatu data yang baru atau mungkin juga data yang bisa dicari sebelumnya gitu. Yang kedua ini terkait YOLO. Ya, sistemnya juga ini dibilang real time object detection, di mana ketika ini saya ambil dari film Yesus kalau nggak salah dari yang Matius ketika Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Di sini tuh ada kotak-kotak ini itu menunjukkan bahwa semakin hijau kotak ini, jadi kan ada kayak warna-warnanya gitu, itu keakuratannya akan semakin tinggi. Dan dari sini kita bisa belajar juga gitu ketika melihat film, oh iya ternyata ada Yohanes Pembaptis, ada Yesus Kristus gitu. Jadi bukan hanya belajar dari alurnya aja, tapi belajar juga dari tokoh-tokoh yang ada. Itu. Terus yang ketiga terkait Google Assistant, itu juga nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat lebih lengkapnya di asisten.sabda.org. Itu memuat, ini kan sebenarnya teknologi dari Google yang kita pakai juga, dari teknologi atau platform yang ada kita pakai untuk bisa belajar Alkitab. Di sini jadi kita nanti bisa cari mau baca Alkitab misalkan, oh oke, Google bacakan Alkitab Mazmur 32. Nanti otomatis Google akan membacakan, ataupun bisa juga studi Alkitab, renungan, pokok doa, bahkan sampai humor pun Google bisa kasih gitu. Tuh. Terus yang keempat, ini juga chatbot, tadi sempat Mas Bima singgung juga. Sama menariknya juga ketika melihat chatbot itu hanya dengan sintak seperti singkat-singkat seperti ini, itu kita bisa dapat bahan-bahan juga, baik audio, video, bahkan di pojok sini kita bisa dapat renungan harian juga hanya dengan mengetik slash renungan gitu. Jadi mungkin lebih lengkapnya nanti Sabda juga pernah bikin seminar, itu namanya studi berbuat Alkitab, nanti bisa lihat juga di situs live.sabda.org. Nah yang terakhir ini juga yang menarik, yang sebenarnya juga baru sedang dicoba, itu tentang PTX Print. Ini sebenarnya salah satu cara juga alternatif untuk membuat buku dalam bentuk digital gitu. Ketika kita punya bahan Alkitab dalam bentuk SFM ataupun USFM,
itu bisa kita buat baik itu hanya satu bahasa jadi buku digital, ataupun tadi sempat nyinggung tentang diglot, itu bisa jadi sebelah kiri mungkin bahasa Indonesia, sebelah kanannya bahasa Jawa, dan itu kita nggak perlu pusing-pusing untuk gimana caranya, tapi kita tinggal pencet klik 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 klik, tiba-tiba selesai, terus bisa di-upload ke Google Book ataupun yang ada di Play Store itu. Itu ya ini mungkin tadi 5, tapi sebenarnya ada banyak lagi magic lain gitu yang mungkin kita pikir, wah kok bisa ya hanya dengan klik-klik-klik, atau kok bisa ya seperti ini. Jadi saya juga lagi-lagi mengajak sama kayak Mbak Santi tadi, ngajak untuk Bapak Ibu Saudara semua juga ikut ke Quo-Vadis Alkitab Pintar. Nanti di situ akan lebih lengkap lagi tentang Grab Bible ataupun recommendation engine dan lain sebagainya. Oke, ini terakhir dari saya. Mau teknologinya baru ataupun platformnya baru, itu tujuannya 2 ini. Adalah penggunaan yang baru dan juga kesempatan yang baru. Kita ngelihat kalau banyak teknologi Tuhan kasih juga pasti untuk kita manfaatkan. Gimana caranya sekarang giliran kita untuk memanfaatkan teknologi yang udah Tuhan berikan. Nah ini juga sama tadi, new teknologi untuk Alkitab dalam konteks Alkitab, itu membuat Bible semakin pintar gitu. Maksudnya dengan Bible kan nggak bisa berdiri sendiri tanpa adanya ekosistem di sebelah-sebelahnya, kayak misalkan tafsiran ataupun kamus dan lain sebagainya. Oke, mungkin dari saya itu, tapi sebelumnya saya kasih satu pemikiran bersama juga. Tadi kan saya sudah banyak jelaskan tentang intelijen dan lain sebagainya. Sekarang masa depan akan lebih intelijen lagi, banyak robot, banyak lainnya. Sekarang bagaimana sikap kita gitu? Apakah kita mau menggunakan teknologi yang ada itu untuk kemuliaan Tuhan, atau malah kita apatis atau bersikap cuek aja, oh ya udah teknologi baru biarin aja, itu juga sekuler gitu. Ini mungkin bisa jadi pemikiran kita bersama. Thank you. Yang tadi di sini tadi dikatakan bahwa bagaimana sikap kita untuk menyikapi teknologi yang sudah berkembang atau teknologi yang smart gitu. Nah di sini kita akan melihat Sabda sendiri memanfaatkan teknologi yang smart ini atau teknologi yang inovatif dan kreatif gitu untuk melakukan PA online bareng. Nah kita sendiri menamakan PA online bareng ini biasanya dilaksanakan melalui IG Live Ayo PA setiap hari Senin pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai. Nah, melalui seri Alkitab ini, para followers diajak untuk menggali atau membahas tentang pasal dan ayat terkenal atau yang top dalam Alkitab. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Alkitab, kita akan melihat terlebih dahulu apa yang menjadi latar belakang dari adanya Alkitab ini. Nah, sebenarnya sejak Sabda berdiri, Sabda sudah melakukan PA, baik melalui email, melalui Facebook, situs, dan akhirnya terus berkembang menggunakan Zoom, WA, Telegram, dan juga IG Live. Dan pastinya ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, Alkitab ini sendiri merupakan PA yang asik dan fun gitu. Nah, kenapa? Karena melalui PA ini kita nggak menghasilkan, kita nggak mengharapkan hasil yang muluk-muluk gitu. Nah, di sini kita melihat bagaimana PA ini tetap setia dengan prinsip penggalian Alkitab dan juga tidak menyimpang dari fokus dan teks Alkitab. Nah, di sini ada beberapa hasil dari PA yang udah biasa kita lakukan, Bapak Ibu, dan bersyukur PA ini masih terus berjalan gitu. Nah, seri Alkitab ini perlu yang menjadi catatan kita adalah ini merupakan salah satu cara PA gitu. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, Sabda itu punya banyak cara melakukan PA gitu. Nah, seri Alkitab ini hanya salah satu cara untuk yang dilakukan Sabda untuk menjangkau smart generation gitu. Nah, jadi bisa kita lihat sasaran utama dari seri Alkitab ini adalah smart generation gitu. Melalui PA yang fun dan kekinian ini, Sabda mendorong supaya generasi era digital sekarang itu mau gitu belajar firman Tuhan dan juga terus menggali firman Tuhan. Nah, smart PA for smart generation. Tadi udah kita lihat juga beberapa platform dan juga teknologi yang dijelaskan oleh teman-teman, dan pastinya karena yang kita
yang menjadi sasaran kita itu adalah smart generation, alat, bahan dan juga platform yang kita gunakan itu pastinya juga harus yang smart gitu. Sabda sendiri sudah menyediakan banyak alat, bahan dan juga platform yang terus digunakan untuk belajar Alkitab. Nah, di sini kita akan melihat lebih dalam siapa smart generation ini dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ibu Okti. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Tadi sudah ditanyakan oleh Tere, siapakah mereka? Ini jawabannya. Ya, gereja harus relevan dengan segala abad, segala perkembangan, segala suku dan generasi. Saat ini kita sudah berada dalam era digital. Dunia sudah digital dan Indonesia sudah digital. Kita sudah berada dalam budaya baru, di mana teknologi sudah mengemuka dalam berbagai wilayah kehidupan kita. Dan itu sudah menjadi cara hidup bagi suku digital. Suku digital adalah suku atau generasi zaman now. Mereka adalah generasi yang smart karena mereka lahir, tumbuh dan berkembang dalam era kemajuan teknologi dan informasi. Patut kita ingat bahwa suku digital ini adalah suku dengan jumlah populasi terbanyak di dunia. Tapi mereka seringkali kerap terabaikan oleh gereja. Padahal ketika kita berbicara tentang suku digital, mereka adalah the new frontier, ladang misi baru yang bukan hanya perlu untuk diinjili, tapi juga perlu untuk mendapatkan firman Tuhan, agar mereka menjadi generasi yang takut akan Tuhan karena senantiasa terlibat dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa menjangkau suku digital? Ada 3 cara Bapak Ibu. Yang pertama, kita bisa menjangkau mereka dengan dasar misiologis, yaitu kita menyampaikan firman Tuhan kepada mereka dengan memperhatikan 4 lintas, yaitu lintas geografi, lintas budaya, lintas bahasa, dan sosial. Ini artinya ketika kita ingin menjangkau suku digital, kita harus masuk ke dalam konteks mereka. Kita harus mengenal, mengetahui, bahkan mau beradaptasi dengan cara dan budaya mereka hidup. Karena itu satu-satunya cara untuk kita bisa relevan dengan mereka. Bukan mereka yang masuk dalam konteks kita, tapi kita yang masuk dalam konteks mereka. Yang kedua adalah kita perlu meningkatkan kecerdasan digital atau CDQ, Christian Digital Quotient, dalam mempelajari firman Tuhan, agar kita semakin terampil, semakin mendapatkan banyak manfaat dari firman Tuhan dalam cara-cara yang digital. Lalu, yang ketiga, dunia yang digital dan suku digital membutuhkan firman Tuhan yang digital. Karena itu Smart Bible atau Alkitab dalam platform digital menjadi alat atau tools yang sangat dibutuhkan gereja untuk bisa menjangkau suku digital. Ya, sekali lagi, saat ini, zaman ini, kita sudah digital. Karena itu mari kita menggunakan Smart Bible untuk melayani suku digital agar mereka menjadi generasi yang smart di dalam Tuhan. Dan dengan begitu kita menjadi relevan dengan abad ini dan zaman digital ini. Jika Bapak Ibu atau teman-teman di sini ingin lebih lanjut mengetahui topik tentang cara menjangkau suku digital, maka Ilsam punya banyak resources atau sumber tentang topik ini. Bapak Ibu bisa mengaksesnya dalam berbagai tautan ini. Nah, pertanyaannya yang penting selanjutnya adalah bagaimana sih suku digital ini belajar firman Tuhan dalam era digital. Untuk itu, rekan saya Roma akan menjelaskannya buat kita semua. Terima kasih. Ya, selamat malam. Masih semangat? Masih ada beberapa presentasi yang akan kita dengarkan bersama-sama. Ya, tadi teman saya Tere dan juga Kak Okti sudah menyampaikan terkait cara belajar yang aktif yang sangat digital masa kini, dan ini terwadahi oleh hadirnya Sabda Life Ministry Learning Center. Ini sebuah cara baru untuk belajar Alkitab pada era digital saat ini. Makanya kita sebut sebagai Smart Life karena ini adalah kita memakai kendaraan teknologi untuk belajar Alkitab dan memperlengkapi orang percaya di dalamnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Ministry
Learning Center atau kami sebut sebagai MLC atau Pusat Belajar Sabda ini merupakan satu program pelayanan dari Sabda yang dibuka sejak tahun 2020. Jadi ketika COVID awal datang, kita membuka program pelayanan ini dan kita mewadahi untuk orang-orang bisa belajar Alkitab. Tetapi sebenarnya ini merupakan wajah baru dari Pesta. Pesta itu adalah pendidikan elektronik studi teologi awam yang dibuka sejak tahun 1999. Saat itu teknologi belum secanggih sekarang, tetapi kita menggunakan banyak platform saat itu milis untuk bisa belajar Alkitab. Dan saat itu kita mewadahi orang Kristen, yaitu orang-orang awam untuk belajar Alkitab, belajar firman Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, dan MLC ini hadir untuk dua tujuan. Tadi karena ini berkaitan dengan sosial ya, jadi kita mewadahi orang percaya untuk Alkitab menjadi dasar dalam studi Alkitab. Jadi Alkitab kita jadikan sebagai fondasi ketika kita belajar firman Tuhan, dan yang kedua adalah belajar Alkitab melalui tools, resources, sistem, metode yang mumpuni dan juga digital. Jadi selain Alkitab menjadi fondasi atau dasar belajar kita belajar firman Tuhan dalam MLC, program MLC, yang kedua kita menggunakan tools, resources, dan sistem bahkan metode-metode yang dilengkapi oleh Yayasan Lembaga Sabda maupun mitra untuk orang percaya dapat engage dengan firman Tuhan. Dan ini yang sudah kita lakukan, yang terus kita jalankan sampai saat ini, yaitu program-program MLC. Ada kelas-kelas online yang kita buka, ini belajar doktrin. Jadi MLC ini bukan hanya memperlengkapi jemaat awam, tetapi orang-orang teologi, hamba Tuhan, pendeta, dan seluruh orang percaya, bahkan guru sekolah minggu, semuanya dapat bergabung di dalam program ini untuk belajar tentang dasar-dasar iman Kristen, tentang kelas biblika, pembimbing perjanjian baru, pembimbing perjanjian lama, kelas historika, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga memperlengkapi teman-teman dari yang kita sebut sebagai sahabat MLC untuk membedah kitab bersama-sama. Makanya per 2 bulan sekali kita juga lakukan bedah kitab Rut, ini yang sudah kita bahas, bedah kitab Ratapan, bedah kitab Yakobus dengan metode yang disediakan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Ada juga seminar berseri, Go Sabda, ada Go God, Go Pray. Nanti Bapak Ibu silakan masuk ke situs live, udah tersedia di sana semua rekamannya. Ada juga training, ini kita lakukan juga secara online maupun onsite. Ada kelas diskusi langsung yang baru saja kita lakukan dalam beberapa bulan ini, kita membahas tentang topik keberadaan Allah atau transmisi Alkitab yang akan nanti kita lakukan, dan IG Live yang tadi telah disampaikan oleh teman saya Tere, bahkan roadshow kita lakukan sampai saat ini. Dan puji Tuhan ada Pak Suratman di sini yang sudah setia dari dulu mengikuti program dari Sabda. Salah satu contohnya, dan saya lihat tadi di Zoom ada banyak juga teman-teman dari sahabat MLC yang join. Terima kasih untuk kehadirannya. Dan ini adalah bahan-bahan yang Bapak Ibu bisa akses nanti, atau jika Bapak Ibu ingin bergabung dalam program MLC untuk belajar bersama-sama dari Sabang sampai Merauke bersama-sama orang percaya lainnya, silakan bisa berkunjung ke situs live atau ke situs Pesta. Dan masih banyak lagi nih kelas-kelas yang kita lakukan secara online, dan ini beberapa testimoni dari teman-teman sahabat MLC yang sudah belajar, dan ini juga yang kita lakukan program live. Nah, ini kelas-kelas yang kita lakukan melalui WhatsApp group, dalam kelas-kelas online maupun Telegram group. Ya, ini semua adalah teknologi yang kita pakai sebagai alat untuk bisa belajar Alkitab. Jadi MLC saat ini adalah cara inovatif dan digital untuk belajar Alkitab masa kini. Ada banyak jenis platform yang kita pakai, ada WA, ada Telegram, ada Zoom, YouTube, email, situs, Instagram. Bahkan nanti ada platform baru kita juga akan jajaki untuk bisa membuat orang percaya bisa semakin engage dengan firman Tuhan. Dan Sabda pakai semuanya supaya satu tujuannya, orang percaya terwadahi untuk belajar firman Tuhan. Dan pasti teknologi akan terus berkembang, dan ini akan menolong kita untuk studi Alkitab, karena Alkitab adalah fondasi dalam kita belajar Alkitab. Makanya Smart Bible yang ada, fondasi yang ada atau firman Tuhan itu, dan teknologi yang terus berkembang akan membuat MLC atau Smart Life akan menjadi wadah yang sangat hebat untuk belajar firman Tuhan saat ini sampai masa depan nanti. Terima kasih. Dan ada satu cara yang akan kita dapatkan untuk kita bisa belajar Alkitab bukan hanya melalui teks, nanti akan disampaikan oleh teman. Ya, selamat malam. Saya akan memulai presentasi saya. Yang pertama, ini adalah bagian dari Social Bible. Jadi Alkitab yang bersosial. Kita berinteraksi dengan Alkitab. Kita berinteraksi dengan firman Tuhan, di mana sosial itu juga berbicara tentang bagaimana ada interaksi, ada komunikasi, ada kontak antara satu pihak dengan pihak yang lain.
Satu pihak pertama kita bersosialisasi dengan Alkitab, lalu Alkitab bersosialisasi dengan kita, dan kita bersosialisasi dengan pengguna atau orang yang menggunakan Alkitab yang lain. Jadi ada satu lingkaran, circle di situ yang membentuk suatu komunitas sosial. Dan itu yang mengawali Social Bible. Nah, di dalam Social Bible ada satu aspek yang juga tidak boleh dilewatkan, yaitu mengajar. Sabda memang melakukan studi Alkitab, ya. Tapi tidak hanya itu, tapi Sabda juga mengajarkan cara untuk melakukan studi Alkitab dengan banyak alat digital, dengan banyak course online, dan juga menuntun kita untuk bisa studi Alkitab secara lebih bertanggung jawab. Nah, poin pentingnya adalah studi titik-titik Alkitab, nanti titik-titiknya akan diisi dengan banyak media dan juga alat. Poin pentingnya adalah studi beralkitab memperluas pengertian bahwa belajar firman Tuhan yang semula hanya bisa dilakukan berdasarkan buku atau berdasarkan teks. Tapi sekarang kita bisa belajar firman Tuhan berdasarkan media atau alat-alat digital yang ada. Ambil contoh ya, jadi dari daftar seri kita lihat serinya dulu, ada studi berkomik Alkitab. Komiknya komik Alkitab ya. Lalu studi bermedia Alkitab, bersuara Alkitab atau audio, ber-app Alkitab, berbot Alkitab, bermedsos, berfilm Alkitab, dan beralat Alkitab. Dari situ kita bisa melihat bagaimana komik Alkitab bisa membawa kita untuk mengerti firman Tuhan lebih baik. Lalu juga suara audio bisa menuntun kita juga secara audible untuk mengerti firman Tuhan. Lalu berikutnya ada aplikasi, tadi Mas Odi sudah singgung dan menunjukkan banyak sekali aplikasi yang dihadirkan oleh Sabda untuk menolong kita belajar firman Tuhan dari sana. Lalu juga ada bot, chatbot, yang mana menolong kita dengan menggunakan chatbot di Telegram, bisa belajar firman Tuhan dari situ. Lalu ada juga media sosial tentu saja, baik Facebook, baik Instagram, maupun juga grup WhatsApp atau grup Telegram bisa kita pakai, bisa kita gunakan untuk belajar firman Tuhan bersama, bersosial dengan orang lain yang juga menggunakan platform tersebut. Kita juga bisa belajar firman Tuhan dari film, ada film Yesus, ada Lumo, dan juga film yang rohani yang lain, yang film Alkitab yang lain yang menuntun kita untuk belajar firman Tuhan. Lalu juga berikutnya ada media, yang mana semua media audio, video, grafis, lagu mungkin juga bisa kita gunakan untuk belajar firman Tuhan. Berdasarkan situ, kita bisa belajar firman Tuhan. Dan kita bisa belajar dengan metode, yang mana kita melihat secara dalam, seperti mikroskop, lalu melihat sekitarnya atau seputarnya seperti periskop, lalu juga teleskop, kita melihat konteks jauh, dan melihat ke dalam hati kita seperti stetoskop. Nah, sumber yang bisa diakses ada di live.sabda.org, di situs Sabda Live. Silakan tap di menu acara dan klik Go Sabda. Di situ semuanya sesi seminarnya ada dan bahan-bahannya bisa di-download. Jadi Smart Bible berbicara tentang Social Bible, di mana Alkitab bersosial dengan kita, kita berinteraksi dengan Alkitab, dan kita berinteraksi dengan orang-orang yang juga berinteraksi dengan Alkitab. Nah, kita selanjutnya akan menyaksikan satu video dari rekan kita, Pak Jeffrey, yang sudah mempraktekkan bagaimana dia mengajarkan anak-anak untuk menggunakan IT bagi kemuliaan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom saudara-saudari dalam Kristus Yesus. Di dalam acara Smart Bible Now dan ulang tahun Sabda yang ke-28, saya akan membawakan presentasi mengenai bukan saja IT for God, tetapi IT for God Club. Beberapa tahun belakangan ini saya diizinkan Tuhan mengembangkan beberapa proyek apps pelayanan dan Alkitab, He Cares, Biblical Counseling Apps, Pacan Apps, Sabda OLB Reader, dan My Sabda Study Bible. Saya mengimani bahwa IT is for God, tetapi IT di sini tidak semata-mata hanya sebuah teknologi, tetapi orang-orang yang bergerak di dalamnya. Berangkat dari konsep itu, saya melihat adanya problem di mana ketika ladang pelayanan digital sudah menguning, tetapi pekerja IT sangatlah sedikit. Anak-anak adalah generasi penerus kita. Mereka adalah anak-anak digital native yang terbiasa dalam dunia teknologi.
Mereka adalah anak-anak yang bisa kita redeem bagi Tuhan. Itu sebabnya saya mendirikan IT for God Club. Diimplementasikan pertama-tama pada anak-anak remaja GKI Tanjung Pinang. Kami berkumpul, berdoa, bernyanyi, belajar programming, dan mengembangkan Bible Apps. Kemudian, semenjak masa pandemi, pembelajaran ini dirubah menjadi online menggunakan Zoom. Ini adalah murid-murid saya, tim IT for God Club. Alasan mengapa saya mendirikan IT for God Club, mengapa saya mengajarkan anak-anak remaja semenjak kecil, mengajarkan mereka membuat Bible Apps. Tahun 2016, pertama kali saya belajar pemrograman Android. Saat itu saya mengembangkan 3 aplikasi Alkitab sederhana, yaitu Alkitab Mandarin Indo, Alkitab Jawa Indo, dan Alkitab Sunda Indo beserta audio Bible-nya. Pada saat itu umur saya 36 tahun. Karena dalam anugerah Tuhan saya setia mengerjakan pelayanan IT, saya akhirnya bisa mengembangkan pada tahun 2020 dan 2021 My Sabda Study Bible. Nah, itu adalah perjalanan proses 5 tahun, proses dari membuat aplikasi sederhana sampai aplikasi yang jauh lebih kompleks. Gimana kalau kita mengaplikasikan pembelajaran ini kepada anak-anak? Dalam anugerah Tuhan saya berhasil melatih Yosef yang umur 12 tahun, Joseph, bisa mengembangkan aplikasi Alkitab. Wei dalam umur 13 tahun dapat mengembangkan aplikasi Alkitab. Dan Elliot, Fidelia, dan Joseph di dalam umur 11 dan 12 tahun, mereka masih remaja dan mereka bisa mengembangkan aplikasi devosional. Puji Tuhan. Nah, anak-anak adalah great imitator. So give them something great to imitate. Saya berharap kita bisa memberikan inspirasi supaya anak-anak semenjak masa remaja, masa kecil, mereka bisa mengembangkan IT for God. Mereka adalah masa depan dalam Smart Bible. Saya tahu saya tidak bisa berjalan sendiri, saya harus berkolaborasi dengan Yayasan Lembaga Sabda dan teman-teman semua. Kiranya presentasi ini boleh menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Soli Deo Gloria. Jika Pak Jeffrey memiliki IT for God Club untuk mengimplementasikan Smart Bible seperti itu, kami dari Sabda juga memiliki satu program atau satu bagian, yaitu adalah Unhack. Ya, Unhack. Apakah itu Unhack dan Smart Bible Tag? Apakah kaitannya? Apakah itu? Kita akan melihatnya bersama-sama. Apa itu Unhack? Unhack adalah acara hackathon ala Sabda yang memiliki visi tentunya seperti tadi, yaitu IT for God. Nah, hackathon sendiri itu acara hacking gitu, yang memiliki moto juga hacking for God. Jadi tugasnya menghack, tapi secara positif untuk menghasilkan sesuatu yang baru untuk pelayanan digital seperti itu. Nah, Sabda membuatnya menjadi Unhack. Unhack sendiri hadir karena Sabda rindu menerapkan prinsip kolaborasi. Karena di hackathon sendiri itu prinsipnya memiliki prinsip kompetisi. Jadi bersaing, mengerjakan sebuah challenge atau pekerjaan atau goal tersendiri untuk mendapatkan suatu hadiah. Nah, Sabda sendiri mengadakan Unhack supaya tujuannya bukan hadiah atau berkompetisi, melainkan berkolaborasi, seperti itu. Dan Sabda sendiri terdorong karena adanya pandemi. Sebelumnya, Sabda telah mengikuti hackathon ini beberapa kali, sejak 2015 tentunya. Dan semenjak pandemi, acara ini off dan Sabda terdorong untuk mengadakan Unhack, membuat program Unhack. Jadi pada dasarnya program Unhack-nya baru terlaksana atau baru ada di tahun 2021 dan 2022 di tahun ini. Dan 2021 memiliki tema kolaborasi wellness. Bisa dicek data-datanya. Produk yang dihasilkan juga memiliki 2 produk prototipe situs yang berfungsi baik untuk mengecek kebugaran rohani seperti itu. Dan di tahun ini itu memiliki tema gotong royong suku Bible Sites. Ini kami berkolaborasi, bekerja sama untuk mengevaluasi situs bahasa suku. Seperti itu. Dan di tahun ini kami berhasil
mengevaluasi 100 lebih situs. Dan hasilnya bisa dilihat juga di codeforgod.org/unhack/2022. Di situ banyak lengkap catatannya. Nah, lalu apa kaitan Unhack dengan Smart Bible, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Unhack sendiri adalah wadah kepada orang-orang yang memiliki hati IT for God seperti itu. Orang-orang yang memiliki kerinduan untuk bergerak di dunia digital untuk kemuliaan Tuhan. Nah, Unhack menjadi salah satu bagian wadah seperti Pak Jeffrey tadi yang menciptakan klub IT for God Club gitu. Nah, Unhack sendiri adalah bagian dari wadah itu untuk kemuliaan Tuhan tentunya. Dan tujuannya sekali lagi berkolaborasi. Dan yang selanjutnya meningkatkan serta mengembangkan Smart Bible. Smart Bible yang ada, baik resources, bahan-bahan yang ada tadi, situsnya maupun apapun yang sudah dibahas teman-teman saya sebelumnya, itu juga melalui Unhack dapat ditingkatkan, dievaluasi seperti contohnya di tahun ini mengevaluasi bukan hanya secara IT saja, melainkan juga secara desainnya, diperbaiki kalau ada yang kurang atau segala macamnya, itu kaitannya. Dan peran Unhack sendiri dalam Smart Bible adalah untuk memperluas kerajaan Allah tentunya melalui dunia digital. Dengan mengevaluasi berbagai macam situs atau Smart Bible yang ada, maka semakin mudah juga orang untuk mengembangkan kualitasnya. Ketika kualitas itu berkembang, maka terjadilah multiplikasi Smart Bible. Artinya, secara pengguna atau orang-orangnya dapat mudah menggunakan Smart Bible yang ada, situs-situs yang ada, platform-platform yang ada melalui Unhack salah satunya. Dan juga platform ini dapat terus bertumbuh, terupdate karena dunia digital yang juga terupdate. Artinya tujuan utama adalah memperluas kerajaan Allah dan terus bermultiplikasi. Inilah Unhack dalam kaitan Smart Bible, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, Unhack hadir untuk kemuliaan Allah melalui dunia digital dan untuk memperluas kerajaan Allah dan untuk bermultiplikasi. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan berkati. Kita sudah menyelesaikan pemaparan materi presentasi 20 presentasi mini yang sudah disampaikan dan sudah kita dengarkan bersama. Maka kita akan beranjak kepada bagian yang ketiga, yaitu bagian future yang akan disampaikan oleh Ibu Yulia Kuo Fadis. Bapak Ibu semua sudah mendengarkan 20 presentasi mini, udah capek belum? Bapak Ibu cuma dengerin ya, kita ngerjain. Saya dengerin juga capek. Dan puji Tuhan saya tidak sendiri, ada 23 orang sabda yang juga ikut ambil bagian mengerjakan tugas yang sangat berat ini, tapi bersyukur kalau bukan karena Tuhan rasanya nggak mungkin. Kita ngelihat seperti ini rasanya kok bisa ya gitu ya. Ya karena Tuhan sendiri yang memampukan kami gitu ya. Ya di tengah semua kelelahan, di tengah semua frustrasi kadang-kadang, di tengah semua excitement, kadang-kadang juga di tengah rasa down kalau pekerjaan belum selesai atau tidak selesai tepat pada waktunya, kita frustrasi juga. Tapi di tengah semua itu kita melihat tangan Tuhan yang selalu menolong dan menjaga kita. Nah Bapak Ibu, kita sudah punya Smart Bible. Sudah belum? Oh, saudara yang belum smart, tapi Alkitabnya sudah smart. Sudah disediakan sabda dengan begitu banyak macam teknologi yang dikembangkan gitu ya. Kita mengembangkan teknologi bukan untuk kenyamanan diri, tetapi untuk kita boleh membahas, merenungkan, kemudian melihat firman Tuhan dengan cara yang sangat beda sekali. Teknologi dipakai oleh Tuhan untuk menolong kita, mempermudah hidup kita ya. Kalau sekarang teknologi dipakai untuk Alkitab, harusnya untuk apa? Mempermudah kita untuk belajar firman Tuhan kan? Nah, tapi kalau manusianya malas gimana? Dengan keberadaan teknologi yang sudah begitu canggih untuk dipakai buat Alkitab,
seharusnya kita terpacu untuk lebih lagi belajar firman Tuhan. Dulu mungkin hanya hamba-hamba Tuhan yang punya punya kemampuan besar untuk belajar firman Tuhan ya. Tetapi sekarang orang awam pun bisa belajar firman Tuhan. Bahkan kadang ya, bukan untuk menghina Bapak Ibu yang hamba Tuhan ya, kadang orang awam lebih pintar. Kenapa lebih pintar? Bukan karena intelektualnya lebih pintar, bukan, tapi karena semangatnya lebih banyak gitu, lebih sungguh-sungguh, atau juga bahkan lebih getol gitu ya untuk belajar firman Tuhan kadang-kadang daripada hamba Tuhan. Jadi kalau saudara saat ini ada hamba Tuhan di sini, jangan mau kalah. Smart Bible disediakan untuk saudara, pakailah. Dan kita harus punya semangat yang tinggi untuk bisa memakai itu dengan baik. Saudara mungkin bilang, wah saya sudah tua, wah saya sudah nggak mampu lagi untuk belajar teknologi baru. Saudara, teknologi ini sudah sangat dipermudah sekali gitu ya. Kita bahkan tidak perlu tahu banyak bagaimana itu dibuat ya. Teman-teman Sabda mungkin sebagian tahu bagaimana itu dibuat ya. Tapi kita ini sebagian juga pengguna gitu. Kita hanya menggunakan saja. Kita tidak harus membuatnya. Kita hanya menggunakan saja. Karena itu Bapak Ibu, Smart Bible sudah disediakan. Akan kemana? Apakah Smart Bible akan seperti ini terus dan nunggu saudara untuk cukup pintar menggunakan? Atau Smart Bible kira-kira akan berjalan terus walaupun mungkin kita nggak mau maju? Sampai di mana? Akan tunggu sampai saudara punya semangat? Wah, kalau seperti itu mungkin kita nggak akan maju-maju ya. Saudara, teknologi terus berkembang dan teknologi berkembang dengan sangat cepat sekali. Manusianya juga semakin pintar. Teman-teman dari generasi Z itu sekarang sudah lebih pintar daripada orang tuanya. Ya, karena itu Bapak Ibu saya sangat mendorong Bapak Ibu. Sekarang teknologi itu sudah ada di genggaman tangan saudara, nggak usah buat bahkan, hanya pakai. Dan itu sudah disediakan terutama dari Yayasan Lembaga Sabda untuk saudara bisa menggali firman Tuhan dengan baik. Karena itu Bapak Ibu, mari kita terus berpacu, akan terus ke depan ya, akan terus berlomba, melihat bagaimana Tuhan sampai menolong kita tuh ngerti, benar-benar ngerti firman Tuhan. Saudara, kalau kita pakai teknologi yang lama untuk mengerti firman Tuhan, mungkin sampai berabad-abad tetap nggak ngerti-ngerti gitu ya, karena bahannya nggak banyak, caranya belajar juga lambat gitu ya. Tapi sekarang Tuhan sudah kasih Smart Bible untuk kita bisa cepat memacu untuk mengerti Alkitab dengan lebih banyak lagi. Mengerti Alkitab dengan lebih dalam lagi. Tuhan sediakan itu bukan untuk kita untuk kita ngerti segitu-gitu aja gitu. Tuhan ingin seluruh Alkitab itu dimengerti oleh manusia. Nah, itu sebabnya Tuhan sediakan teknologi untuk menolong kita untuk mempercepat, mengakselerasi kita untuk belajar firman Tuhan. Karena itu saya sangat mengharap bukan hanya teman-teman dari Sabda saja, tetapi saudara-saudara sebagai pengguna, saudara-saudara juga yang mempunyai jemaat, saudara-saudara yang mempunyai anak gitu ya. Mari kita tularkan ke mereka bagaimana giat belajar firman Tuhan. Alat-alat itu disediakan oleh Tuhan untuk kita belajar semakin dekat dengan Tuhan, semakin ngerti firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu untuk datang ya. Ini online ya, saudara nggak perlu datang ke sini. Saudara bisa mendaftarkan, nanti bisa mengontak beberapa teman dari Sabda untuk mengikuti acara ini. Untuk kita melihat Sabda sedang menyiapkan apa ke depannya dan apa lagi yang akan terjadi. Saudara kalau mungkin merasa wah yang kemarin-kemarin aja saya nggak ngerti gitu ya, apalagi nanti future. Nah kalau saudara yang depan tidak ikut mengikuti dan saudara tunggu dari awal dulu untuk mengikuti, mungkin saudara akan ketinggalan banyak. Karena itu saya undang Bapak Ibu untuk memperluas wawasan saudara untuk datang di seminar ini. Untuk saudara bisa tahu lebih banyak, ngerti lebih banyak, dan tularkan itu ke jemaat saudara, ke anak didik saudara, ke anak-anak rohani saudara, untuk mereka juga sama-sama maju belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Gitu ya. Nah, saya menutup acara ini
Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk saudara-saudara yang sudah hadir pada sore hari ini, malam hari ini untuk bersama-sama dengan kami. Kami juga mengucapkan sangat terima kasih kepada semua mitra-mitra Sabda yang sudah selama ini bergandeng tangan dengan Sabda untuk mewujudkan Smart Bible ini terjadi di Indonesia, karena Sabda tidak mungkin melakukan itu sendiri. Tanpa mitra-mitra kami yang lain yang begitu banyak itu, hampir lebih dari 200 yayasan yang kita bergandeng tangan, tanpa mereka kita juga tidak mungkin bisa melakukan ini. Dan kami juga bersyukur dan berterima kasih untuk semua sahabat Sabda yang terus mendukung kami, baik dalam doa, dalam dana, dalam daya, semua ini ikut ambil bagian dalam terjadinya Smart Bible di Indonesia. Dan kami sangat bersyukur melalui apa yang sudah teman-teman semua lakukan bagi kami, terutama teman-teman yang juga mungkin hari ini tidak hadir di sini tetapi ada di Zoom dan ada di YouTube. Tanpa saudara, Sabda tidak mungkin akan bisa mengerjakan sampai sejauh ini. Dan sungguh melalui dukungan, melalui doa dan melalui kesempatan-kesempatan yang Bapak Ibu berikan pada kami, termasuk melalui kepercayaan yang Bapak Ibu berikan pada kami sungguh hanya Tuhan yang telah menolong kita untuk bisa bergandeng tangan semuanya, dan hanya karena Tuhan kami bisa memiliki visi yang begitu jelas untuk Smart Bible di Indonesia, dan hanya Tuhan kemuliaan hanya bagi Dia selama-lamanya. Amin.